Nah, sekali lagi, jika Anda menemui agensi memberikan sugesti kepada majikan untuk memutus kontrak Anda, ya, itu hak dia. Sekali lagi, itu hak dia. Dan Anda don't need to be distracted. Jadi Anda tidak perlu terganggu dengan itu. Yang bisa Anda lakukan adalah fokus. Fokus dengan tanggung jawab Anda sebagai pekerja di majikan tersebut. Buktikan standar Anda, kualitas Anda, sehingga majikan sudah tahu sendiri. Karena yang tinggal di dalam rumah itu Anda dengan majikan Anda, bukan agen Anda. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Agak sriwing-sriwing lagi ya. Cuacanya naik turun, jadi tolong dijaga kesehatannya ya. Terutama teman-teman yang mungkin tugasnya in out, atau teman-teman yang tugasnya harus membawa anjing keluar, juga harus berhati-hati, jaga diri ya. Karena ini cuacanya nggak bagus untuk kesehatan. Nah, terus lagi jangan terlalu over capek. Kalau memang capek ya sampaikan ke majikan, minta istirahat, atau kalian ambil tiuka, libur aja seperti itu, daripada kalian rewel sama majikan ya kan. Tapi ya seperti itulah, majikan Hongkong sangat unik ya kan. Kita nikmati saja prosesnya, karena memang kita tidak mempunyai pilihan untuk saat ini. Siapapun dari kita tidak kena trap dengan situasi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita, menjaga mindset kita, menjaga pola pikir kita ya. Ingat, be positive ya kan. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Mami ya, yang kemarin menanyakan apakah dibolehkan, apakah ada pelanggaran hukum seorang agensi atau staf agensi mengompori majikan untuk menterminate pekerjanya dengan mengurangi hak-haknya. Terlepas pemutusan kontrak itu ada campur tangan pihak ketiga atau tidak, jika salah satu sudah melakukan pemutusan kontrak, Anda setuju atau tidak, Anda menerima atau tidak keputusan tersebut. Jika majikan maupun pekerja yang mengundurkan diri, majikan memutus kontrak, itu sah saja jika sudah memenuhi syarat ketentuan berlaku ya kan. Syarat ketentuannya berlaku sudah tertulis di kontrak kerja nomor 10, 11, dan 12, dan itu sudah saya bahas di hak-hak terminate kontrak. Dan juga tentang pemahaman pemutusan kontrak di video sebelumnya. Jadi saya memang harus mengulang, tetapi tidak mengapa, dan begitulah adanya ya kan. Karena saya yakin di luar sana masih banyak yang belum melihat video saya. Fine. Nah, let me get it. Oke. Di sini kalau seorang agensi atau staf agensi mengompori majikan untuk menterminate pekerjanya, kemudian mengganti yang baru dengan biaya diskon, ini adalah termasuk eksploitasi ya. Ini adalah termasuk eksploitasi job seeker atau eksploitasi pekerja, pencari kerja. Dan ini kemarin sepertinya imigrasi Hong Kong sudah mengeluarkan ini tentang peraturan ini, di mana hukuman bagi agensi yang melakukan ini akan dicabut lisensinya. Tapi apakah itu sudah membuat mereka jerah? No, tidak. Karena apa? Di Hong Kong meskipun dicabut lisensinya, mereka bisa berganti nama, kemudian tetap beroperasi lagi dengan ganti nama orang lain. Nah, disinilah kelemahannya, tapi tidak mengapa, karena ini peraturan negara, ini kita hargai dan kita tidak perlu protes. Yang bisa kita lakukan apa? Protek diri Anda dengan ilmu pengetahuan dan pahami aturan yang ada, agar hak-hak Anda tidak berkurang 1 sen pun. Oke. Nah, sekarang di sini yang saya sampaikan seperti yang sudah saya bahas, bahwa pemutusan kontrak akan tetap terjadi jika sudah ada 1, one man notice, 2, pembayaran yang jelas, yang ketiga, jelas-jelas haknya terpenuhi. Jika teman-teman merasa terintimidasi oleh majikan dan merasa tidak tahu atau tidak paham, stop, diam dulu. Sampaikan kepada majikan Anda bahwa Anda tidak mau menandatangani sesuatu yang Anda tidak tahu atau Anda tidak paham. Yang kedua, sampaikan ke agensi. Yang ketiga, Anda mulai mencari informasi kepada orang yang bisa Anda percaya atau konselor yang mungkin bisa Anda untuk menjadikan imbangan, mendapatkan informasi yang lebih valid lagi. Oke. Nah, terus bagaimana dengan staf agensi? Kebanyakan staf agensi lebih memihak ke majikan, Mbak.
Tidak juga, kembali lagi. Tapi ya memang iya, di sini staf agensinya saya berharap untuk kooperatif dengan Mbak PMI-nya. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman, karena kebanyakan mungkin benar Mbak PMI-nya ini tidak paham. Kalau mereka anak baru mungkin tidak paham. Nah, oke ya. Nah, seperti halnya saya. Kenapa sih saya lebih mendidik teman-teman untuk tegas? Kenapa sih saya bilang, kalau teman-teman bilang, saya kan baru Mbak, ini baru pertama kali. Itu tidak bisa menjadi alasan bagi saya. Saya selalu menyampaikan, jangan kasih saya alasan Anda masih baru. Jangan kasih saya alasan Anda masih pertama kali. Kenapa? Kenapa saya memberikan jawaban seperti ini? Ketus? Yes, you're right, ketus. Mbak Kontreng ketus, jahat. Anda di saat nanti berhadapan di labor departemen, ya, berhadapan dengan AG, berhadapan dengan hakim, berhadapan dengan imigrasi. Di saat kalian memberikan alasan itu tidak diterima, Mbak. Jadi kenapa saya selalu bilang, stop dengan innocent kalian. Stop dengan nonsense kalian. Stop dengan kemanjaan kalian. Stop dengan bilang bahwa ini pertama kali Mbak Kontreng. Ini saya baru pertama Mbak. Saya baru tahu Facebook Anda. Saya baru tahu YouTube Anda. Saya baru tahu Google Anda. Bahkan ada yang bilang, saya itu sibuk Mbak, nggak sempat nyekel HP. Nah, benar. Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri. Setiap orang juga mempunyai caranya sendiri untuk menemukan informasi. Dan bahkan ada yang bilang, lah saya satu majikan 12 tahun tidak bermasalah, kenapa saya harus cari informasi? Disinilah kita. Kenapa di saat Anda memiliki kesempatan, meskipun Anda di dalam zona nyaman Anda dan zona aman Anda, tidak ada salahnya Anda belajar. Ya, terus apalagi kalau sampean bilang, saya kan nggak seperti sampean Mbak, sampean kan memang terlalu free dan sampean itu kan sudah tahu semua peraturan. Anda salah. Saya bukan sudah tahu semua peraturan, tetapi saya mau belajar. Jadi di sini kuncinya adalah teman-teman berani tidak memanfaatkan keterbatasan teman-teman untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Nah, sekali lagi, di dalam hal ini saya tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti cara saya. Saya juga tidak memaksa teman-teman untuk menyukai konten saya. Tetapi minimal teman-teman memanfaatkan yang seharusnya dimanfaatkan. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi, untuk info terupdate akan saya update di channel YouTube saya, dan semuanya akan saya sajikan dalam bentuk video dan juga description di sana dan juga arahannya. Dan kalau memang teman-teman masih ada yang kurang jelas, itu syaratnya satu, tonton sampai habis dan baca baru bertanya. Jadi dibiasakan. Kenapa saya selalu bilang lebih banyak mendengar dulu baru komentar. Jadi jangan langsung komentar, belum membaca, langsung komentar, sudah bertanya, apalagi Anda langsung get into inbox. Ini kebiasaan sebenarnya teman-teman maunya instan ya. Siapa sih yang nggak mau instan? Mbak, saya seperti ini juga tidak instan. Saya juga perlu proses, sama semua orang itu perlu proses ya kan. Nah, saya juga perlu proses, saya juga berproses dari saya yang dulu menjadi saya yang sekarang, di mana kontrak kerja apal ya kan. Karena apa ya? Karena karena kalian bertanya hingga akhirnya saya harus menggali informasi. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kepada teman-teman yang mungkin memiliki internet sekarang di Hongkong sudah 5G loh ya. HP pun juga sudah begitu smart. Jangan sampai teman-teman kalah smart dengan HP-nya, apalagi sampai tertinggal, merangkak kembali, kita tertinggal informasi yang memang notabene kita butuhkan. Nah, jadi di sini saran saya. Nah, sekali lagi, jika Anda menemui agensi memberikan sugesti kepada majikan untuk memutus kontrak Anda, ya, itu hak dia. Sekali lagi, itu hak dia. Dan Anda don't need to be distracted. Jadi Anda tidak perlu terganggu dengan itu. Yang bisa Anda lakukan adalah fokus. Fokus dengan tanggung jawab Anda sebagai pekerja di majikan tersebut. Buktikan standar Anda, kualitas Anda, sehingga majikan sudah tahu sendiri. Karena yang tinggal di dalam rumah itu Anda dengan majikan Anda, bukan agen Anda. Agen Anda tidak bisa mengawasi Anda 24 jam, tapi majikan Anda tinggal dengan Anda satu rumah, ya kan? Bisa katakan lebih dari 10 jam di dalam rumah sama Anda.
ya kan? Nah, mereka tidak akan tahu internal kalian kecuali kalian. Nah, di sini adalah sebentuk trust and bonding. Kenapa sih saya lebih ke arah trust dan bonding? Karena memang pekerjaan ini membutuhkan itu, trust dan bonding, dimana harus ada mutual respect. Cuman mungkin karena saat ini situasi Hong Kong semakin ada peraturan-peraturan yang membuat pressure, dimana buat majikan sendiri juga begitu stres. Akhirnya apa yang terjadi di dalam rumah majikan, apa yang mengefek pekerjaan mereka, sehingga mengefek juga situasi di dalam rumah, dan akhirnya mengefek kepada teman-teman, apalagi kena terhadap mental kita terutama, ya kan, karena dia akan mencari-cari satu kesalahan kecil seperti itu yang sebenarnya itu masalah sepele. Makanya saya meminta teman-teman untuk lebih bersabar, ya kan, dan lebih ke observatif, dan lebih banyak diam dulu. Jangan langsung Anda mencolot, itu tidak tepat nanti takutnya kalau ngomong. Nah, kenapa saya lebih mengajarkan demikian? Nah, kalau saya bekerjanya untuk menimpali majikan, atau memang saya harus melawan majikan dengan cara yang seperti itu: 1, diam; 2, observatif; 3, komunikatif; 4, rebel di sini. Jadi saya akan rebel setelah saya mendapatkan bukti semua. Tapi cara rebel saya sangat halus. Tidak perlu saya menggunakan otot ataupun menggunakan kalimat saya yang berapi-api, tidak diperlukan, ya. Jadi di sini kenapa saya lebih meminta teman-teman berkomunikasi, ya. Dan ingat, pahami isi kontrak kerja Anda, pahami aturan yang ada di negara tujuan, pahami bahasa asing, minimal bahasa Inggris basicnya, ya kan. Karena kontrak kerja Anda ini berbahasa Inggris, apakah tidak ada Mbak yang bahasa Indonesia? Ada, saya sudah menulisnya di Google, ya. Itu kalau nggak salah standar kontrak kerja PRTA Hong Kong itu ada. Contreng, jangan lupa ditambahi dengan contreng. Nanti di sana kalian akan menemukan tulisannya itu saduran atau salinan dari kontrak kerja lama. Pada dasarnya sama isinya, hanya pembedaannya di nomor 7 saja untuk membersihkan jendela, ya. Nah, oke ya teman-teman. Nah, tetap stay tune di Kontreng Fans Club, dan saya akan mengupdate info terbaru di sana sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan info terkini yang saat ini mungkin terjadi, ya. Bye bye.